wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang film The Smarter Girls in the Room. Film dokumenter The Smarter Girls in the Room tidak memiliki pemeran seperti dalam film drama maupun film fiksi. Sebagai film dokumenter, ia menggunakan wawancara dan berbagai individu yang terkait dengan perusahaan Enron, termasuk mantan karyawan, analisis keuangan, dan jurnalis, untuk menyampaikan cerita tentang skandal yang dilakukan Enron. Tetapi ada beberapa tokoh utama yang muncul dalam film ini. Yang pertama adalah Kenneth Lay atau mantan CEO Enron, yang merupakan salah satu pemimpin utama perusahaan dan salah satu sosok sentral dalam skandal. Yang kedua adalah Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron yang menggantikan Kenneth Lay pada tahun 2006 dan terlibat dalam kebijakan dan praktik yang memicu kebangkrutan perusahaan. Yang ketiga adalah Andre Fastow atau mantan CEO Enron yang terlibat dalam praktik-praktik akuntansi yang meragukan dan dihukum karena perannya dalam skandal. Yang keempat adalah Bethany McClellan, seorang jurnalis keuangan yang menulis artikel investigatif pertama tentang Enron di majalah Fortune dan salah satu narator dalam film ini. Yang kelima adalah Peter Elkin, salah satu penulis buku The Smarter Girls in the Room, yang juga memberikan wawancara dan pandangan dalam film. Yang keenam adalah mantan karyawan Enron. Film ini juga menampilkan berbagai macam mantan karyawan Enron yang memberikan sudut pandang mereka tentang pengalaman mereka di perusahaan tersebut dan bagaimana mereka terkena dampak dari kebangkrutan Enron. Nah, jika ingin lebih jelas lagi, maka saya akan membacakan beberapa alur cerita dari The Smarter Girls in the Room. The Smarter Girls in the Room merupakan sebuah buku maupun film dokumenter yang menceritakan tentang kisah kejatuhan perusahaan energi raksasa Enron. Film ini telah dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Alex Dickman. Film ini dimulai dengan gambar-gambar Enron Center, markas besar Enron Corporation, yang pada puncaknya adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat sebagai perusahaan inovatif dan sukses di bidang energi. Film ini memperlihatkan bagaimana Enron tumbuh menjadi perusahaan energi terbuka di dunia dan bagaimana karyawannya diperlakukan sebagai pahlawan di Wall Street. Kepemimpinan Enron yang penuh ambisi, terutama Kenneth Lay. Kenneth Lay sendiri merupakan pendiri perusahaan Enron dan merupakan ketua Enron. Dan Jeffrey Skilling mendapatkan reputasi sebagai orang-orang yang paling pintar di ruangan atau the smartest guy in the room. Kemudian pada tahun 2001, bisnis Enron akhirnya mengalami kebangkrutan yang spektakuler. Penyebab utamanya adalah praktik akuntansi yang meragukan yang digunakan untuk menyembunyikan hutang perusahaan dalam entitas luar biasa yang disebut SPF. SPF sendiri merupakan Special Purpose Vehicles. Para eksekutif Enron juga dituduh melakukan manipulasi harga energi dan bermain-main dalam pasar energi California. Proses investigasi oleh pemerintah federal dan pengadilan yang mengekspos kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi di Enron. Beberapa eksekutif senior termasuk Jeffrey Skilling dan Kenneth Lay dituduh melakukan kejahatan keuangan. Kebangkrutan Enron sendiri mengakibatkan kerugian yang besar bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiunan mereka. Selain itu, dampak skandal Enron merambat ke seluruh pasar keuangan dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. Jadi kesimpulannya, film ini mengevaluasi kesalahan dan kegagalan sistem yang memungkinkan skandal Enron terjadi. Ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam bisnis. Film ini berakhir dengan mempertanyakan moralitas dan etika bisnis modern. Salah satu pesan utama dari film ini adalah pentingnya etika bisnis yang baik dan transparansi dalam berbisnis. Ini adalah pelajaran berharga bagi semua orang yang terlibat dalam dunia bisnis. Dalam sudut pandang sisi akuntan, ditemukannya banyak manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuangan padahal kenyataannya perusahaan mengalami kerugian. Adapun juga kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh manajemen Enron antara lain. Yang pertama adalah akun-akun laporan keuangan di mana agar seolah-olah tidak mengalami keuntungan. Yang kedua,
mengalihkan hutang-hutang Enron ke perusahaan lain. Kecurangan-kecurangan Enron itu sangatlah menciderai etika profesi akuntan, karena tidak adanya pengendalian manajemen yang baik di internal perusahaan. Itulah alur cerita dari film The Smarter Guys in the Room dan beberapa pandangan dari sisi sudut pandang akuntan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.